Kita ke sorotan lain, Saudara. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah melengkapi berkas perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Penyidik telah melimpahkan kembali berkas perkara Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung pada Rabu kemarin. Ini jadi pelimpahan kedua oleh Bareskrim setelah melengkapi berkas perkara secara formil dan material sesuai arahan jaksa peneliti. Atas kasus penistaan agama, Panji Gumilang ditahan di rutan Bareskrim sejak awal Agustus 2023. Polri telah memperpanjang masa penahanan Panji hingga 30 September 2023. Lebih jelas soal berkas perkara Panji Gumilang, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Gracia, berkas Panji sudah diserahkan ke Kejagung, ini apakah sudah P21? Tadi informasi yang disampaikan oleh tim Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyampaikan karena berkas perkara ini baru diserahkan hari Rabu lalu, maka tim penyidik Kejaksaan Agung ini masih membutuhkan waktu untuk memeriksa, untuk melihat apakah sudah sesuai petunjuk atau tidak. Nah, nanti kalau sudah sesuai dengan petunjuk, kemungkinan berkas ini lengkap, maka tim dari Pusat Penerangan Hukum akan memberikan informasi ini kepada tim media, Saudara. Nah, sebelumnya di Tipidum Bareskrim Polri menyatakan bahwa pelimpahan berkas ini merupakan pelimpahan berkas kedua kalinya setelah mereka melengkapi berkas perkara secara formil dan juga material. Nah, sebelumnya ada 3 laporan yang ditujukan kepada Panji Gumilang. Di antaranya adalah laporan milik Ihsan Tanjung, Ken Setiawan, dan juga Ruslan Abdul Goni. Dari ketiga laporan ini, Paskalis dan juga Saudara, baru 2 orang yang mencabut laporannya, sedangkan 1 laporan milik Ruslan Abdul ini masih belum mau mencabut laporannya. Nah, apa yang menjadi pertimbangannya? Pertimbangannya adalah karena mereka masih ingin mendengarkan secara langsung pernyataan dari Panji Gumilang, yaitu soal pernyataan yang ia sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, apa isi 3 pernyataan yang disampaikan oleh Panji Gumilang? Di antaranya adalah ia berjanji untuk siap bertobat. Kemudian yang kedua adalah tidak akan melakukan penyebaran agama Islam yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga adalah Ponpes Al Zaitun ini siap dibina oleh Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Nah, meski dari pihak Forum Ulama Tasikmalaya ini sudah mendengarkan pernyataan yang disampaikan Panji Gumilang kepada Majelis Ulama Indonesia, tapi mereka tetap meminta pernyataan langsung berupa surat yang sudah dimaterai. Paskalis. Gracia, laporan awal penistaan ini dicabut, lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Kelanjutannya, meskipun laporan ini sudah dicabut, Paskalis dan juga Saudara, pihak dari tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum ini tetap memproses kasus ini karena upaya restoratif justice ini masih belum sesuai dengan kasus ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengar pernyataan dari Karopenmas Bareskrim Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Terkait laporan polisi terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Saudara PG, benar ada 2 surat pencabutan laporan dari Saudara KS dan Saudara MIT. Namun untuk dipahami bahwa kasus ini bukan delik aduan dan juga kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restoratif justice. Kasus ini tetap diproses dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengirim kembali berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum setelah melengkapi P19 sesuai petunjuk JP. Nah, meskipun laporan ini sudah dicabut, namun tim penyidik dari Bareskrim Polri ini tetap memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke proses hukum, dan Panji Gumilang ini dijerat dengan beberapa pasal, diantaranya adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang ITE, dan juga pasal soal penodaan agama. Paskalis. Gracia Adur, terima kasih melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta.